Sistem informasi merupakan bagian penting dalam mengelola dan menjalankan semua kegiatan perusahaan. Camilla Wardrobe adalah salah satu institut pelayanan umum yang membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang cepat, tepat, akurat, serta cukup memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada para konsumen serta pihak yang terkait di dalamnya. Dengan lingkup pelayanan yang begitu luas, tentunya banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam proses pelayanan. Camilla Wardrobe merupakan penjualan suatu produk pakaian wanita di Depok. Saat ini, jumlah penjualan mengalami peningkatan, maka dibutuhkan sistem untuk merekam riwayat penjualan barang. Selama ini, pencatatan penjualan masih menggunakan media buku. Artinya, semua kegiatan itu dilakukan tanpa bantuan komputer, sehingga dapat mengakibatkan catatan tersebut bisa hilang atau rusak. Hal ini tidak efektif karena menyulitkan pada saat melakukan penyajian data, misalnya data jumlah penjualan atau data stok barang masuk. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membangun sistem informasi berbasis web dan Android pada Camilla Wardrobe di Depok untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi data, serta untuk mempermudah customer dari Camilla Wardrobe tersebut untuk informasi pakaian dan info bahan pakaian yang digunakan, serta supaya lebih praktis. Manfaatnya ada 3, itu bagi dunia akademik dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi orang-orang yang masih menggunakan sistem yang lama untuk beralih ke sistem yang baru. Bagi pihak Camilla Wardrobe dapat dijadikan sebagai salah satu sistem untuk mengoptimalkan pelayanan di Camilla Wardrobe dan mempermudah dalam mencatat segala sesuatu tentang riwayat penjualan serta jumlah stok barang. Bagi penulis, memperoleh gelar sarjana serta menambah pengetahuan dan wawasan. Penerapan metode yang digunakan yaitu metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian saintifik serta sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber, metode pengumpulan data. Yang pertama, studi literatur. Yang kedua, wawancara, dan yang ketiga, observasi. Di sini ada bagian-bagian. Yang pertama, interviewer. Interviewer berperan sebagai peranan yang membantu dalam mengajukan pertanyaan yang terkait dalam sistem ini. Technical writer berperan sebagai seorang yang menyusun dan mengatur komunikasi teknis serta melakukan dokumentasi terhadap sistem. Database administrator berperan sebagai seorang yang mengatur dan mengelola database. Staff supporting berperan sebagai seseorang yang mendukung keseluruhan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh sistem. Di balik staff, ada pun beberapa tenaga ahli. Yang pertama, project manager berperan sebagai seseorang yang mengawasi dan mengontrol seluruh sistem agar dapat berjalan dengan lancar. Business analyst berperan sebagai seseorang yang melakukan analisa terhadap bisnis. Yang ketiga, sistem analis yang berperan sebagai analisa terhadap sistem. Dan yang terakhir, programmer, yaitu orang yang berperan sebagai
yang melakukan pengkodean pada sistem. Baiklah, kita langsung saja masuk dalam tabel estimasi biaya. Yang pertama ada nama task, nama sumber daya manusia pelaksana, peralatan yang diperlukan, biaya perjalanan dinas atau hari, dan total keseluruhan, dimana nama-nama tasknya bisa kita lihat pada tabel, yaitu yang berjumlah 20. Selanjutnya masuk pada sumber daya manusia pelaksana, yaitu pada sumber daya manusia adapun interviewer, bisnis analis, administrator, staff supporting, project manager, technical writer, sistem tester, dan database administrator. Peralatan yang diperlukan adapun bisa kita lihat juga pada tabel. Dan biaya perjalanan dinas bisa kita lihat dan yang terakhir total keseluruhan. Totalnya bisa kita lihat pada tabel. Dan total keseluruhannya yaitu Rp33.500.000. Selanjutnya yaitu perhitungan analisis biaya. Rincian biaya dan manfaat semuanya bisa kita lihat pada tabel dan juga pada tahun-tahunnya serta biaya-biaya. Itu rincian biaya pengembangan hardware, software, dan lain-lain. Biaya operasi atau pemeliharaan, total biaya pada tahun ke-0 Rp32.500.000, tahun pertama 2 juta, tahun ketiga tahun kedua 3 juta, tahun ketiga 4 juta. Rincian manfaat terwujud, pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi. Tahun pertama 1.250.000, dan 2.500.000, tahun kedua 3.500.000, dan tahun ketiga 4.500.000.
Selanjutnya bisa kita lihat pada tabel. Analis payback periode. Perhitungan payback periode sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 32.500, pada tahun pertama 8 juta, sisa biayanya 32.500 pada tahun 0 dikurang 8 juta pada tahun pertama, yaitu sisanya 24.500. Selanjutnya pada tahun kedua 11.500, yang sebelumnya pada tahun pertama 24.500 dikurang pada tahun kedua 11.500, yang dimana menjadi 13 juta. Sisa pada tahun kedua 13 juta dikali 1 tahun sama dengan 0,3 tahun dibagi 24.500, sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,5 3 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,5 3 tahun, yang dimana sistem mulai mendapat keuntungan pada tahun ketiga. Yang kedua, analis return on investment. Dengan metode ini, persentase manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Itu pada ini bisa kita lihat perhitungan sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun 0 32.500, tahun pertama 2 juta, tahun kedua 3 juta, tahun ketiga 4 juta. Ini mana semua di total yaitu ditambah menjadi 41.500. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah pada tahun pertama 10 juta, tahun kedua 14.500, tahun ketiga 20.500, sehingga semua totalnya menjadi 45.500. Rumusannya adalah bisa kita lihat pada data ini. Yang ketiga, analis net present value. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, perhitungan nilainya menjadi bunga. Bisa kita lihat totalnya pada data di Word ini. Yang keempat, metode tingkat pengembalian internal. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskonkan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Bisa kita lihat datanya pada Word.
Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya, Hirmia Wiratama. Saya ucapkan terima kasih.